Jawa Tengah, masyarakatnya selalu arif dalam memanfaatkan alam dan isinya. Danau seluas lebih dari 2.000 hektar ini juga menyimpan kearifan masyarakat dalam memanfaatkannya. Rawapening merupakan danau semi alami yang terletak di Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Masyarakat di Bukit Cendana, Rembang juga tak kalah arifnya. Serangga tanah pun bisa termanfaatkan dengan baik untuk asupan protein sehari-hari. Wah, dapat besar. Semuanya udah siap? Sekarang kita mulai ya, Pak. 3, 2, 1. Kita duluan ya. Terus, Pak, terus, Pak. Terus, Pak. Wah, aduh. Balap perahu ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan wujud kekompakan masyarakat. Balap perahu di sini bukan juga hal yang mudah. Banyaknya eceng gondok yang tersebar di Rawapening menghalangi laju perahu. Yeay, menang. Aduh, namanya di rawa. Jadi anginnya tuh kencang, jadi nggak beraturan ya Pak ya. Kapalnya tuh ada yang arahnya ke sana, ke sana. Ini kita yang sampai garis finish itu cuma 2 kapal. Yang lainnya pada ke sana ya Pak? Nggak tahu kemana. Rawapening punya peran penting bagi daerah di sekitarnya, seperti irigasi pertanian untuk sawah, air baku rumah tangga, dan juga sebagai pembangkit listrik hingga menjadi sumber mata pencaharian. Tidak heran masyarakat di sini sangat tinggi akan kesadaran menjaga Rawapening, salah satunya membersihkan eceng gondok. Pembersihan ini dilakukan secara berkelompok dan berkala agar lebih cepat pengerjaannya. Ya Pak, dorong Pak. Aduh. Sebenarnya ini tuh area persawahan, tapi digenangi sama air rawa. Dan biasanya memasuki musim tanam, masyarakat di sini tuh beramai-ramai menggiring enceng gondoknya ke tengah rawa. Semangat Pak! Tingginya pertumbuhan dan perkembangan eceng gondok disebabkan karena banyaknya nutrisi yang terkandung di dalam air danau. Jika dibiarkan terlalu lama, eceng gondok akan menutupi seluruh permukaan rawa dan menyebabkan pendangkalan. Bahkan dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas air. Selain eceng gondok, ada tanaman air lainnya yang tumbuh di sini, teratai. Saat pembersihan, ada saja warga yang mengambilnya untuk dibawa pulang. Mas, ini tanamannya mau diapain? Dimasak, Mbak. Oh, jadi selain enceng gondok yang tumbuh subur di sini, tanaman teratai juga tumbuh subur di sini ya Mas ya? Iya, Mbak. Dan ini Masnya katanya cari mau untuk dimasak. Emang bisa dimasak Mas? Bisa, Mbak. Apanya? Ini kan, Mbak, batangnya. Selain estetik, teratai juga bisa dikonsumsi. Batang bunganya dapat dijadikan sayur sebagai teman makan nasi. Bisa dimasak oseng, sayur bening, atau sayur lodeh. Ini dikupasnya sampai bawah berarti ya Bu ya? Iya. Oh, batang teratai paling cocok itu dimasak oseng cikru. Paling enak itu ya Bu ya? Iya, tapi sebelumnya harus dikupas dulu supaya bumbunya tuh meresap. Menu tradisional ini sudah turun-temurun. Sayangnya generasi sekarang sudah mulai jarang mengonsumsinya. Batang teratai dipotong sepanjang setengah pangkal telunjuk jari, lalu dicuci bersih untuk menghilangkan getahnya. Oseng cikru bisa ditambahkan lauk lainnya sesuai selera. Jadi selain pakai tempe, bisa juga pakai ikan ya Bu ya? Iya. Tapi kita lebih pilih pakai tempe supaya rasa dari batang teratainya itu lebih keluar ya Bu ya? Lebih enak ya? Nggak terganggu sama rasa ikan ya?
terakhir masukin cikrunya ya Bu ya? Iya. Nih, masukinnya terakhir supaya nggak begitu layu ya Bu ya? Nggak layu. Nah, karena kan dalamnya tuh Biar seger. dalamnya kempes ini. Iya. Tidak butuh waktu lama. Perubahan warna pada batang pertanda cikru sudah matang dan siap disantap. Ini bentar lagi mau mateng nih. Tapi saya tuh kaget warnanya tuh berubah jadi hijau ya Bu ya? Ini bukan buncis loh. Ini cikru. Aromanya tuh sedep banget. Udah mateng ya Bu ya? Udah. Saya udah penasaran sama rasanya. Yuk Bu, Enak ini. kita makan-makan. Enak ya? Iya. Bumbunya tuh pas banget. Kalau rasanya lebih mirip kayak jipang, Iya. tapi kalau teksturnya tuh kayak buncis ya. Iya. Seperti sayur lainnya, cikru juga punya manfaatnya, seperti membantu meningkatkan pencernaan dan mengatasi masalah sembelit yang merupakan faktor yang sangat penting untuk menurunkan berat badan. Batang teratai kaya akan serat makanan yang membantu proses pencernaan. Sayur oseng cikru ini sebenarnya enak banget, tapi sayang banget ya sekarang udah mulai ditinggalin karena selain carinya yang susah, adanya tuh saat musim hujan aja ya Bu ya. Iya. Dan saya beruntung nih sekarang bisa ngerasain oseng cikru. Cikru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai danau semi alami, Rawa Pening juga menjadi habitat berbagai jenis ikan air tawar. Salah satunya yang mau kami cari kali ini. Kondisi air di Rawa Pening baru pasang, itu artinya waktu yang tepat untuk berburu belut. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sama seperti teknik memancing lainnya, butuh umpan yang jitu untuk bisa mendapat belut dalam lubangnya. Kalau urak-urak itu biasanya umpannya pakai cacing, kalau nggak kodok kecil ya. Ya. Cacing ini aromanya amis ya. Amis. Nah, jadinya dia suka sama ini. Harusnya dapat nih kita Mas ya. Iya. Oh ini ada ini satu. Ada. nih. Oh, aduh, apa ini ada durinya? Mana sih ini? Ini. Oh iya, besar ya Mas ya Nah. lubangnya ya. Itu kan bekas lubang tikus. Oh. Jadi gede lubangnya. Tikusnya udah pergi karena airnya naik, makanya ditinggalin sama belutnya. Berarti tuh lubangnya tuh adanya di antara permukaan air sama dataran ya Mas? Iya. Jadi dia nggak mungkin di dalam air. Enggak. Kalau di atas air nggak juga? Enggak juga. Sarang terlalu ular jauh. kali ya? Sarang ular. Ngurek adalah sebutan untuk bisa memancing belut. Karena begitu masuk lubang, bagian tali harus dipelintir-pelintir sehingga mata kail yang di dalam lubang bisa menarik perhatian belutnya. Harus bisa memainkan ritme tarik ulur dengan belut supaya bisa keluar. Jika terlalu dipaksa, bisa-bisa mata kail patah. Namun jika terlalu kendor, belut juga akan lepas. Wah, dapat besar. Ini nelannya terlalu dalam, tarikannya kuat, tapi habis dia naik ke atas dia agak lemah. Belut merupakan jenis ikan yang berasal dari daerah tropis. Salah satu keistimewaannya adalah memiliki organ labirin. Jadi bisa tetap bertahan hidup dalam waktu lama meski minim air. Ini Mas, wih. Kalau ukurannya kecil gini lebih baik dirilis ya Mas ya? Iya, nanti Karena masih terlalu kecil. Kita ambil yang besar-besarnya aja ya. Masyarakat sekitar Rawa Pening sudah cukup selektif dalam berburu belut. Hanya yang berbobot lebih dari 300 gram saja yang diambil untuk dikonsumsi ataupun dijual. Wih, ada cangkang keongnya Mas ya? Ya. Ah, biasanya kalau ada cangkang keongnya, di dalamnya tuh ada belutnya ya Mas ya. Karena belut itu biasanya makan hewan renik. Ikan tanpa sirip ini sangat menyukai lumpur sebagai media hidup dan mencari makan. Secara alami, dalam lumpur mengandung banyak bahan organik untuk pertumbuhan binatang renik yang merupakan makanan alami belut. Yeay.
Besar lagi. Kata Masnya nih, biasanya belutnya di sini tuh ukurannya memang segini, bahkan bisa lebih besar ya Mas ya. Dia tuh kalau ditarik ke atas, belutnya tuh narik lagi ke bawah. Tapi ini talinya nggak boleh kendor. Itu yang susah ya Mas. Wih, aduh kecil. Saya tuh hampir nggak bisa membedakan mana belutnya yang besar atau yang kecil, kecuali dia udah diangkat gini. Kalau masih di dalam itu susah membedain ya, karena tarikannya sama-sama kuat. Ini karena kecil, kita rilis lagi ya. Wah, ya lepas. Ya udahlah, emang mau dirilis ya Mas. Ini kita udah dapat hampir 1 kilo. Enaknya dimasak ya Mas ya. Mantap. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Mas. Paling enak habis tangkap belut itu langsung dimasak, apalagi masaknya di tempat. Kita cari belutnya cuma di sini, masaknya di sini ya Bu ya. Ya. Enak banget nih sambil menikmati pemandangan yang ada di belakang tuh. Belut hasil tangkapan kali ini hendak kami olah menjadi pecak belut. Untuk masak pecak, belut terlebih dulu harus digoreng sampai kering supaya tidak hancur dagingnya. Sembari nunggu belutnya kering, bumbu-bumbu masak seperti bawang merah dan putih, kemiri, cabai terlebih dulu harus dihaluskan. Bumbu yang sudah halus harus ditumis dulu supaya matang dan memancing rasa keluar. Pecak kalau ini sedikit berbeda karena tambahan santan, jadi pasti lebih gurih dan sedap nantinya. Nih cabai hijau sama tomatnya ditaruhnya terakhir karena supaya nggak layu ya Bu ya. Kalau dimakan tuh tetap enak, keraus-keraus ya. Beruntung sekali saya bisa menikmati hidangan mewah ini. Belut atau di Jepang terkenal dengan nama unagi merupakan salah satu sajian ikan dengan harga tinggi di kawasan Asia Timur. Per 100 gram harganya bisa mencapai lebih dari Rp100.000. Belut bumbu pecak. Tuh, gede ya dagingnya ya. Dagingnya tuh tebel. Iya, bumbunya pedas dan gurih. Mantep nih, Bu. Dalam daging ikan tanpa sisik ini terdapat omega 2, 3, dan 6, serta protein, vitamin A, B, dan C, zat besi, serta masih banyak lagi. Selain rasanya yang nikmat dan bisa mengenyangkan perut, belut bumbu pecah ini juga bagus buat kesehatan tulang saya. Kandungan fosfor di dalamnya cukup tinggi untuk menghindarkan saya dari resiko tulang keropos. Petualangan di jantung Jawa masih saya lanjutkan, mencari salah satu serangga yang senang hidup di tempat yang sunyi. Samar-samar ya, nggak begitu kelihatan. Kita udah sampai tepat di sarang gangsir. Nih sarangnya nih. Tandanya hilang ya. Iya, Tandanya tuh ini nih, ada gundukan tanah di atas lubangnya ya. Bener ya? Oh iya. Setelah dibersihin gundukannya, langsung kelihatan tuh lubangnya tuh. Tidak semua tempat bisa kita jumpai sarang gangsir. Tanah merah berpasir menjadi habitat mereka menggali lubang dan tinggal di dalamnya. Nah, dapat kan? Oh, ini satu pasang. Hah, satu pasang? Iya, satu pasang. Oh, beruntung banget nih. Dalam satu lubang langsung dapat sepasang. Jadi ini yang jantannya, ini yang betina. Bedainnya ini nih. Kalau betina dia ada kayak jarum ya, jarum atau apa ini Mas di sini. Terus kalau yang jantannya dia nggak ada. Tuh. Selain tanda jarum menyerupai ekor, gangsir betina juga berukuran lebih kecil daripada pejantannya. Dari sebuah penelitian, serangga omnivora ini bisa hidup selama 1 tahun dan tumbuh maksimal rata-rata sepanjang 5 cm. Masukin sini ya Mas ya. Iya. Ini yang saya bawa bukan ketupat. Ini tempat untuk naruh gangsirnya ya. Oh ini ada lagi ya. Enaknya gini nih, ketika di satu lokasi udah ada sarang gangsir, pasti di sebelah-sebelahnya ada.
besar lagi. Ini yang jantan. Bisa kita lihat di kakinya tuh ada durinya. Dan duri ini tuh untuk perlindungan dirinya. Jadi ketika dia dipegang gini, dia akan berusaha menyerang. Tuh. Tapi kalau baru mau ngomong, kalau megangnya bener dia nggak akan kena tangan. Ternyata saya megangnya nggak bener. Ini ada. Ini? Iya. Oh alah, ternyata selain ada gundukannya, ini nih ada bekas sisa makanannya ya? Iya, itu bekas sisa Daun makanan. kering. Ada? Ada. Wih, awas mas. Duh. Ada ternyata. Saya tahu kenapa si gangsir ini satu sarang sama rayap. Karena gangsir ini omnivora, jadi dia juga makan tumbuhan dan juga makan si rayap-rayapnya. Makanya ini sarang rayap tapi nggak ada rayapnya. Adanya ini karena rayapnya dimakan sama gangsir. Ini biasanya kalau di sini diapain mas? Biasanya dimasak kita, Kak. Bisa dimasak ya? Iya, bisa dimasak. Yuk kita olah, ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau ngomongin soal olahan makanan oseng-oseng, biasanya tuh yang dioseng-oseng kan tahu, tempe. Kali ini kita mau bikin oseng-oseng gangsir. Bumbu untuk membuat oseng gangsir tidaklah rumit. Cukup bawang putih dan merah, cabai merah dan rawit, serta daun jeruk dan salam sebagai penyedap alaminya. Sebelum dioseng dengan bumbu, lebih dulu gangsir harus digoreng kering supaya hilang aroma amisnya. Bumbu-bumbu yang sudah dipotong-potong lebih dulu ditumis hingga keluar aromanya. Biar lebih sehat, sawi hijau dan putih sengaja kami tambahkan. Nah, step terakhir, nggak perlu nunggu lama-lama ini ya. Bentar aja, yang penting bumbunya kecampur sama gangsirnya. Aromanya enak banget ya, wangi banget. Dan perut juga udah keroncongan, nunggu apa lagi? Waktunya makan-makan. Ayo mbak. Ini tuh katanya oseng-oseng gangsir paling cocok makannya tuh pakai nasi seredek. Seredek ini nasi tela ya? Dari tela, Dari ketela. Oh, kok gini rasanya? Gimana? Kok enak? Enak rasanya. Kayak belalang. Iya, Kak. Bener. Belalang emang. Selain mengandung protein yang tinggi, gangsir juga kaya kandungan kalsium yang bagus bagi kesehatan tulang. Ternyata nikmat banget ya mas ya? Asik. Iya asik ya. Makan rame-rame gini sambil nikmati pemandangan yang luar biasa indahnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.